Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau bahas satu tema yang saya beri judul Menjadi Telinga. Apa itu? Kita akan pelajari secara detail setelah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kami bisa bertemu walaupun dalam Zoom, walaupun dalam YouTube ini. Kami mengucap syukur untuk fasilitas yang ada sehingga kami tetap bisa bersekutu. Ajar kami lewat kebenaran-Mu yang akan kami dengar ini, sehingga pola pikir kami diubahkan, hidup kami berubah semakin baik, semakin sempurna, semakin menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, pada umumnya kita memiliki sikap spontan atau reaksi yang otomatis terhadap satu keadaan yang kita alami. Bisa dalam bentuk sikap atau dalam bentuk tindakan dan ucapan. Apakah itu pada waktu kita senang atau sebaliknya pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita ditindas, kita dirugikan, kita difitnah, dibully, atau kita mendapat perlakuan yang menyakitkan. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Biasanya ketika kita mendapat satu tekanan atau diperlakukan tidak adil, kita akan mencari seseorang untuk kita bercerita, untuk kita mengadukan. Dan sebaliknya ketika seseorang mencari kita untuk menceritakan masalahnya, untuk mengadu atau menumpahkan keluh kesahnya, kita akan berempati. Kita akan mengatakan, aduh, sabar ya Bu, sabar ya Jeng. Ya, begitulah hidup, sabar ya. Saya juga pernah mengalami seperti ini. Sabar itu apa sih sebenarnya? Sabar berarti kemampuan untuk menahan atau mengontrol keinginan atau mengontrol emosi yang hendak diledakkan. Nah, jadi kesabaran sebenarnya berbicara soal ketahanan atau sikap bertahan dalam situasi sulit atau situasi putus asa atau situasi yang tidak mengenakan tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, tanpa mempersalahkan pihak lain. Itu keadaan yang sangat sulit. Kalau kita cuma diam atau tidak boleh meledakkan emosi atau hanya boleh diam-diam saja, masih lumayan. Tetapi kesabaran yang alkitabiah itu harus disertai dengan sikap tanpa putus asa, tanpa mengeluh, tanpa mempersalahkan pihak lain. Nah, ini kesabaran yang berkualitas. Nah, untuk itu pertama kali yang kita harus miliki dalam hidup kita, dalam hati kita adalah keteduhan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meneduhkan orang lain ketika kita sendiri nggak teduh? Jangan berusaha meneduhkan orang lain kalau kita sendiri belum punya keteduhan itu. Mari kita teduhkan diri kita dulu, baru kita bisa menjadi atau membawa keteduhan buat orang lain. Dengan kata lain, bagaimana kita juga bisa mengusulkan orang lain, kita bisa menasehati orang lain untuk sabar, sementara kita juga belum bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, ketidaksabaran seringkali menjadi penyebab munculnya permusuhan, bahkan tidak jarang sampai tingkat pembunuhan. Mungkin kita pernah dengar kisah ini. Bagaimana seorang istri yang marah karena diselingkuhi, dia berani nekat untuk membunuh selingkuhan, untuk mengerjai walaupun memakai jasa orang lain. Pokoknya dia tidak bisa terima keadaan ini, dia meluapkan emosinya. Padahal ibu-ibu,
Ketika kita meledakkan emosi kita tanpa kontrol, kita sejatinya sedang memberi tempat kepada iblis untuk menguasai kita. Dia yang akan kontrol kita. Tapi sebaliknya, ketika kita belajar untuk menahan emosi, kita sedang memberi tempat kepada Roh Kudus untuk berkarya, untuk kita semakin didewasakan. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu semua di sini, pernahkah ibu menyesal telah mengatakan sesuatu kepada pasangan, atau kepada anak, atau kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun, ketika ada satu situasi yang membuat kita meledak atau kita melampiaskan emosi kita? Saya rasa kalau jujur kita semua pernah menyesal melakukan hal itu. Kenapa saya harus katakan ini? Seharusnya saya diam. Kenapa saya harus jawab ini? Seharusnya saya jawabnya seperti itu. Nah, kalau pernah, dan saya rasa semua kita pernah, itu berarti kita sedang memberikan reaksi kepada satu keadaan. Kita bukan memberikan respons, tapi kita memberikan reaksi. Nah, biasanya reaksi bisa memicu konflik dan menimbulkan salah paham. Hal ini terjadi karena reaksi adalah sesuatu hal spontan yang diucapkan atau dilakukan tanpa dipikirkan secara matang. Ketika kita melihat ada anak kecil mau nyebrang tanpa melihat kiri kanan, reaksi kita langsung secara spontan akan berteriak kalau bisa kita menyergap anak itu, menyelamatkan anak itu supaya tidak tertabrak. Itu reaksi. Beda dengan spontan. Respons maksud saya. Respons itu datangnya lebih lambat dan bekerja berdasarkan informasi dan pikiran sadar dan alam bawah sadar. Ya, bedanya reaksi dan respon. Reaksi didorong oleh keyakinan dan prasangka alam bawah sadar kita. Saat kita mengerjakan atau mengatakan sesuatu, biasanya tanpa berpikir. Karena alam bawah sadar kita yang bertindak. Sedangkan respons datang lebih lambat, bekerja berdasarkan informasi dan data dengan pikiran sadar maupun alam bawah sadar kita. Nah, ini kadang yang menjadi masalah dalam pergaulan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Respon lebih terakulasi, ya, karena tidak cuma mempertimbangkan kenyamanan kita, tapi juga orang lain. Kita memperhatikan, kalau saya berespon seperti ini, kira-kira bagaimana ya dengan dia. Tapi kalau kita spontan bereaksi, kita nggak sempat mikir bagaimana reaksinya atau bagaimana tanggapan orang ini. Merespons artinya kita memikirkan, mengatur sendiri pikiran dan emosi kita. Jadi dalam menjalin satu hubungan sebaiknya kita lebih banyak merespons daripada bereaksi. Nah, tema kita hari ini saya kasih judul menjadi telinga. Loh, kenapa ya saya mengambil judul itu? Karena saya mau kita semua belajar bagaimana kita bisa menahan emosi kita. Kita bisa mengontrol diri kita agar reaksi kita tidak berlebihan. Reaksi kita tidak salah yang menyebabkan kita melukai sesama. Untuk itu kita mau belajar bagaimana kita bisa berdiam diri. Kita bisa melakukan respons, bukan bereaksi. Kita pikirin dulu, kita gumulkan dulu, kita pertimbangkan dulu. Untuk apa yang harus kita lakukan, kita ucapkan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan. Sesuatu yang bisa memberkati sesama kita, bukan melukai. Nah, berdiam diri artinya tidak melakukan reaksi dan respons apapun selain yang dikomandokan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Baik itu waktu maupun caranya. Berdiam diri di sini bukan berarti kita tidak bereaksi sama sekali atau pasif, bukan ya. Melainkan kita bereaksinya bukan karena hikmat dan kepandaian kita,
Namun reaksi dan respons kita, apapun yang kita lakukan, itu dasarnya karena Tuhan yang sudah memberikan perintah atau tunggu petunjuk dari Tuhan. Di sini butuh pengendalian diri. Alkitab menyebutkan hal pengendalian diri sebanyak 157 kali. Kalau kita hitung, di dalam Alkitab, keseluruhan Alkitab, hal pengendalian diri itu ditulis sebanyak 157 kali. Artinya hal ini merupakan sesuatu yang harus kita waspadai dengan serius. Dan untuk itu kita harus menjadi pengawas batin bagi diri kita sendiri. Karena ada kelicikan dalam diri kita, dalam hati kita. Yang mana ketika kita bereaksi atas satu keadaan, sejatinya bagaimana sih perasaan hati kita? Sebenarnya gimana sih keadaan hati kita? Gak ada yang tahu. Mereka gak tahu. Kita bisa munafik, kita bisa pura-pura depan mereka. Kita bisa bereaksi dengan sangat baik, merespon dengan sangat manis. Padahal hati kita menyimpan dendam. Hati kita tidak puas. Oleh karena itu Yakobus menasehatkan kita di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 kita baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Yang cepat apa? Mendengar. Dengan kata lain, Yakobus mau mengatakan, jadilah telinga dulu. Pasang dulu telinga kita. Jadilah telinga dulu sebelum mulut kita berkata-kata. Sebelum kita bereaksi, sebelum kita marah. Nah, lalu kenapa orang gak bisa marah? Gak bisa menahan amarah? Kenapa tidak bisa diam? Nah, biasanya seseorang tidak bisa berdiam diri karena ia ingin mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian sesuai dengan skenario yang dia mau, baik waktunya maupun caranya. Tapi firman Tuhan katakan, jangan cepat bereaksi. Ayo jadi pendengar dulu. Pakai telinga kamu dulu, lalu pikirkan dulu, tunggu komando Tuhan dulu. Nah, untuk bisa memiliki sikap seperti itu, pertama, ibu-ibu, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Kita tidak berhak bereaksi apapun atas kebijakan, atas perpikiran maupun kemauan kita sendiri. Kadang kita dikondisi oleh Tuhan dalam kondisi tertentu sampai kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan harga diri pun rasanya sudah tidak punya. Sikap dan ucapan kita sering merupakan usaha untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Sering pula untuk membalas kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Dalam keterpurukan kita, dalam ketidakberdayaan kita, maka reaksi yang kita keluarkan adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Paling tidak kita mengumbar kemarahan kita. Karena kita tidak puas dengan keadaan ini. Kita lupa bahwa seantero tubuh kita, seantero hidup kita adalah milik Tuhan. Yang berarti apapun yang mau kita lakukan harus seizin Tuhan. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, huruf besar. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Maka kita jangan mengambil hak Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan, harus benar-benar minta petunjuk Tuhan sebelum kita melakukan atau sebelum kita bereaksi. Nah, masalahnya kita terbiasa merasa memiliki diri kita sendiri. Merasa kita ini bukan milik siapa-siapa, bahkan Tuhan pun tidak berhak atas hidup kita. Maka pada waktu kita mendapat perlakuan tidak adil,
Langsung kita bereaksi sesuai dengan apa yang kita pandang baik, kita pandang menyenangkan atau menguntungkan kita. Seorang ibu yang suka marah-marah berusaha membenarkan kebiasaannya. Dia mengatakan, "Bu, kalau saya nggak meledak, malah saya jadi sakit kepala, Bu. Meledak ini reaksi saya dan selesai, Bu. Setelah ini saya anggap persoalan selesai. Daripada saya pendam, lebih baik saya luapkan saja." Bener kan, Bu? Apalagi kalau ibu tahu keluarga saya kebiasaannya begitu. Ini udah karakter dari keluarga saya. Kalimat itu pasti pernah kita dengar atau mungkin kita yang mengucapkannya. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa kemarahan yang ceroboh, emosi yang diledakkan tanpa kontrol, itu ibarat pistol yang dengan satu ledakan saja, kerusakannya yang diakibatkan bisa sangat fatal. Pernah ada satu peristiwa di mana seorang ibu begitu marahnya karena mengetahui suaminya kedapatan selingkuh. Kemarahannya dia luapkan dengan penuh emosi, dengan merusak barang-barang sekitarnya, sehingga anaknya yang masih kecil ketakutan. 2 orang anaknya, mereka saling berpelukan, mereka ketakutan, gak tahu harus berbuat apa. Yang dia lihat hanya mamahnya hari itu begitu meluapkan emosi. Rasanya peristiwa sesaat yang hanya berlangsung mungkin 1 jam, berlalu begitu saja. Tapi ibu itu tidak menyadari bahwa kesan yang ditanamkan kepada anaknya dibawa terus hingga besar. Yang membuat seorang anaknya juga memiliki karakter yang sama. Karena dia menilai dengan meledakkan emosi, masalah jadi selesai. Sementara anaknya yang laki-laki memiliki kesan tidak menyenangkan hidup bersama seorang perempuan seperti itu. Dan akhirnya dia memilih untuk hidup bersama laki-laki. Hanya dari 1-2 peristiwa yang kita anggap itu reaksi wajar. Tapi ternyata itu tidak wajar bagi anak Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus yang pasti bisa menolong kita untuk kita mengontrol emosi kita. Dan ingat, hidup kita milik Tuhan. Saya tidak katakan kita tidak boleh marah sama sekali. Kemarahan tidak selalu salah. Tetapi apa yang mendorong kita marah, itulah yang menentukan kualitas kemarahan tersebut. Rasa sakit yang ditinggalkan menjadi pelajaran penting untuk kita tidak melakukan hal yang sama terhadap sesama. Terlebih terhadap Bapa di surga yang sudah begitu sabar terhadap kita. Jadi ibu-ibu, dalam hal apapun, dalam menghadapi keadaan apapun, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Hal kedua yang kita harus ingat, sehingga kita bisa menahan diri, sehingga kita bisa berdiam diri, sehingga kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, bukan menjadi seorang yang meledakkan emosi, yaitu kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sehingga tidak ada satu kejadian pun yang di dalamnya Allah tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa dalam segala perkara pasti ada berkat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua dalam kontrol Tuhan. Ketika satu kesempatan saya bertemu dengan sepasang suami istri muda. Mereka mendapat anak dengan perjuangan yang cukup sulit. Ya, selama bertahun-tahun. Tapi setelah anaknya lahir ternyata menginap penyakit. Lalu dia bertanya, kalau semua dalam kontrol Tuhan, apakah anak ini juga yang memiliki kebutuhan khusus ini juga ada dalam kontrol Tuhan? Saya katakan iya, Tuhan mengendalikan semua
untuk ibu bapak ketahui, Tuhan pun ikut bertanggung jawab terhadap hidup anak ini. Asalkan kita sebagai orang tua hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kekudusannya, anak ini pun pasti ikut dipelihara Tuhan. Dan kalau bapak ibu diberikan kesempatan untuk memiliki anak ini, Tuhan percayakan, Tuhan titipkan anak ini dalam keluarga ibu bapak, berarti Tuhan menilai ibu bapak dapat merawat anak ini dengan baik. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Walaupun ini tidak enak, tapi kalau kita percaya hidup kita dalam tangan Tuhan, maka pasti kita memiliki reaksi yang berbeda. Hal ketiga, mengapa kita harus berdiam diri? Mengapa kita harus selalu dalam kontrol Tuhan? Mengapa kita tidak boleh bereaksi sembarangan? Kita harus sadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Keadaan seakan-akan Allah tidak ada, di mana kita dibiarkan terpuruk, kita dibiarkan diperlakukan tidak adil. Sejatinya itu merupakan cara Tuhan membela kita. Kalau kita dibiarkan dalam hidup yang nyaman selalu, dalam keadaan yang baik, mungkin ibu tidak pasang program ini. Mungkin ibu tidak ada di sini hari ini. Mungkin semuanya jadi sangat berbeda. Tetapi bersyukur dengan keadaan yang Tuhan izinkan, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat, dia mengontrol keadaan kita. Dan kita sadar hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Sekali lagi, berdiam diri juga bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lebih dari apa yang bisa kita lakukan, kita percaya Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan mengontrol semuanya. Jangan mencurigai Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Marilah kita belajar untuk mengendalikan diri. Khususnya mengendalikan mulut kita. Seperti Yakobus yang tadi menasehatkan, pasanglah telinga kita lebih dahulu. Tahanlah mulut kita. Tahanlah emosi kita. Ada satu ilustrasi sebagai penutup yang saya mau ceritakan. Ketika seorang wanita muda yang sedang duduk santai di dalam bis di tengah kota, di satu pemberhentian bis di halte bus masuklah seorang wanita tua yang cerewet, berisik, lalu membawa tas-tas bawaan yang agak kumal, agak berbau, bertumpuk. Dan dia taruh di samping kursi wanita muda ini. Dan wanita tua ini sambil menaruh begitu, dia nggak tahu ngomong apa, dia ngoceh sendiri, dia bawel. Nah, wanita muda ini karena begitu banyak tas yang ditaruh di sampingnya, dia sedikit bergeser sehingga hampir terjepit di pinggir jendela bis itu. Tapi dia tetap tersenyum dan dia mengucapkan selamat sore, selamat siang kepada wanita tua ini. Nah, ternyata seorang pria yang duduk dekat tidak jauh dari situ memperhatikan kejadian itu sambil bergumam dalam hatinya. Kenapa ya perempuan ini membiarkan wanita tua itu menaruh sembarangan tas itu? Kan tas itu bisa taruh di bawah. Tas itu juga kotor loh. Berbau pula. Kenapa ya? Nah, ternyata di halte berikutnya wanita tua ini turun sambil membawa semua tas belanjaannya. Penasaran, pria itu pindah duduk ke sebelah wanita muda ini dan bertanya, Maaf sekali, saya bukan mau lancang, tapi saya terusik dengan apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu tidak bicara saja? Kamu katakan kepada ibu tua tadi bahwa kamu terganggu dengan belanjaannya. Bahwa duduk kamu jadi tidak nyaman karena apa yang dia lakukan dan dia begitu berisik sehingga mengganggu ketenangan bis ini. Wanita muda itu menjawab sambil tersenyum. Aku rasa
Kita tidak perlu bersikap kasar dan beradu argumentasi untuk sesuatu hal sepele seperti ini. Perjalanan kita bersama ini terlalu singkat. Saya juga akan turun di halte berikut. Mengapa kita harus ribut, harus risih dengan hal-hal yang sepele? Jawaban wanita muda itu pantas kita ukir dengan huruf emas. Kita tidak perlu berdebat untuk sesuatu yang sepele, karena perjalanan hidup kita bersama ini amat singkat. Ibu-ibu, kalau kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini begitu singkat, maka kita tidak perlu membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran dengan terus mengeluh, merasa tidak puas, bersikap mencari-cari kesalahan, karena semua hanya menjadi sia-sia di perjalanan hidup kita yang sangat singkat ini. Apapun masalah yang kita hadapi, atau yang mungkin orang lain berikan kepada kita, kita harus selalu ingat bahwa perjalanan hidup kita ini sangat singkat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan perjalanan hidup kita ini akan berakhir. Marilah kita isi perjalanan singkat hidup kita ini dengan hal-hal yang berguna. Hal-hal yang memuliakan nama Bapa di surga. Hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Hal-hal yang bisa menyadari orang lain bahwa kita memiliki Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah wakilnya di dunia ini. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan kita, bahkan dalam pemikiran kita. Dan percayalah, pada waktu kita remuk, pada waktu hati kita hancur, Tuhan ada di sana untuk kita. Dia akan menolong, Dia akan memperbaiki, Dia akan menopang kita selalu. Karena janjinya sampai masa putih rambut kita, Dia selalu menopang kita. Dia akan menggendong kita. Mari kita mulai hati-hati mempergunakan mulut kita. Mari kita cepat untuk mendengar. Kita menjadi telinga bagi sesama. Hati-hati menggunakan mulut kita. Hati-hati menjaga perasaan kita. Jangan marah. Kendalikan emosi kita. Jangan cepat bereaksi. Kita ingat, ada Tuhan yang memiliki hidup kita. Ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Ada Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah telinga yang memberkati sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau selama ini kami lebih sering menggunakan mulut kami untuk mengeluh, untuk berkata-kata yang tidak baik, untuk memaki, untuk membalas kejahatan. Hari ini kami mendengar firman-Mu, untuk kami belajar berdiam diri, untuk kami belajar menguasai diri kami, dan kami menyiapkan diri kami untuk menjadi telinga bagi sesama, sehingga reaksi kami, respon kami terhadap sesama, bisa membawa keteduhan bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Jadikan kami wanita-wanita surgawi yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesayangan Tuhan, yang menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman pada kesempatan ini. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.